Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah menimbulkan kebijakan kontroversial di masyarakat luas. Salah satu pasal krusial yang menimbulkan kontroversi adalah pasal 9G yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan termasuk penyelenggara negara. Padahal, salah satu objek yang ditindak oleh KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya aturan baru ini, maka KPK kini dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang diduga melakukan tindakan korupsi. KPK kini tidak bisa lagi menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret bos BUMN. Hal ini dikarenakan KPK mengikuti aturan baru dalam Undang-Undang BUMN soal penindakan direksi dan komisaris BUMN yang tersangkut korupsi. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dan pernyataannya Minggu 4 Mei 2025. Karena itu, KPK tidak akan lagi menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret bos BUMN seperti selama ini mereka lakukan. Demikian Tribun Lampung, Senin 5 Mei 2025. Pakar hukum tata negara, akademisi, dan aktivis hukum Ferry Amsari mengatakan dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara tersebut, jajaran direksi di perusahaan plat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi ini ruang penyimpangan besar di perusahaan plat merah. Pada titik tertentu, akhirnya ada upaya melegalisasi korupsi dengan pasal-pasal seperti ini. Kata Ferry saat dihubungi Senin 5 Mei 2025 oleh Kompas.com. Tentu saja, bagi mereka yang peduli dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, kebijakan ini dirasakan tidak masuk akal. Apakah kita harus membiarkan korupsi yang melibatkan direksi berlangsung dengan bebas di BUMN? Padahal sudah ada sejumlah contoh kasus korupsi di BUMN yang menimbulkan kerugian negara dengan melibatkan direksi dan mitra usahanya. Misal, pertama, kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang melibatkan praktik pengoplosan BBM menimbulkan kerugian negara sejak 2018 sampai dengan 2023, diperkirakan kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Berikutnya kedua, korupsi di PT Timah Tbk yang menimbulkan kerugian negara sekitar 300 triliun rupiah, di mana kasus ini sempat menjadi perhatian Presiden Prabowo. Ketiga, kasus PT Asabri dengan kerugian negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Keempat, PT Jiwasraya dengan kerugian negara sebesar 16,81 triliun rupiah. Kelima, PT Waskita Karya, kerugian negara sekitar 2,5 triliun rupiah. Contoh keenam, PT Garuda Indonesia dengan kerugian negara sebesar 8,8 triliun rupiah. Ketujuh, PT Krakatau Steel dengan kerugian negara sebesar 6,9 triliun rupiah. Dan masih ada lagi sejumlah kasus-kasus korupsi yang telah dan sedang ditangani penegak hukum termasuk oleh KPK. Oleh karena itu, dengan masih berlangsungnya korupsi yang terjadi di BUMN, maka Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Budi Fresidi, mengatakan mestinya mereka yang melakukan korupsi tetap bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum. Dia juga mengatakan Undang-Undang BUMN yang baru seharusnya mengatur soal keputusan bisnis atau business decision yang murni diambil sesuai dengan prosedur dan bisnis korporasi. Sehingga para direksi BUMN tidak mudah dijadikan tersangka akibat unsur keputusan bisnis. Namun, jika mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu, mestinya tetap harus bisa diproses oleh semua aparat penegak hukum atau lembaga yudikatif, tidak mesti KPK, kata Profesor Budi. Demikian Kompas.com 5 Mei 2025. Apabila KPK benar-benar tidak bisa masuk ke BUMN untuk menangkap direksi dan komisaris BUMN
yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka fungsi KPK akan semakin melemah. Kalau sudah melemah, apakah keberadaan KPK masih dibutuhkan? Apakah tidak sebaiknya dibubarkan saja demi efisiensi anggaran negara? Apalagi gaji dan tunjangan pimpinan KPK cukup besar, melebihi 100 juta rupiah per bulan yang diambil dari uang negara. Di sisi lain, masyarakat akan mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Kita masih ingat, sewaktu beliau masih kampanye sebagai calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto berjanji akan bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia hingga ke akarnya jika terpilih pada pemilihan presiden 2024. Misalnya, sewaktu orasi kampanye pemilihan umum di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Prabowo dengan lantang mengatakan, "Saya bersama tim bertekad kuat memberantas korupsi untuk menghilangkan kemiskinan dari tanah air Indonesia." Demikian antara 20 Januari 2024. Nah, bagaimana menurut kalian?